Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Claudia Putri Karayeng dari kelas A1 Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia Manado semester 5. Dalam video kali ini saya akan memaparkan secara singkat sedikit tentang makalah yang saya buat, yaitu tentang surat kuasa. Pemberian kuasa adalah suatu perbuatan hukum yang bersumber pada perjanjian yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari oleh karena bermacam-macam alasan, di samping kesibukan sehari-hari sebagai anggota masyarakat, yang demikian kompleks sering dilakukan dengan surat kuasa. Pengertian umum surat kuasa adalah suatu surat yang berisi tentang penyerahan wewenang dari suatu pihak ke pihak lainnya yang diberikan kepercayaan karena pihak pemberi kuasa sedang tidak bisa melakukannya sendiri. Pada umumnya, surat ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu surat formal dan juga surat non-formal. Umumnya, surat formal digunakan untuk suatu hal yang sifatnya normal, sedangkan surat non-formal biasanya digunakan untuk hal yang sifatnya lebih pribadi atau tidak formal. Fungsi dan manfaat surat kuasa sebagai suatu bukti pernyataan dari pihak pemberi kuasa bahwa pihak penerima kuasa mempunyai hak dan juga kewajiban untuk melakukan berbagai hal seperti apa yang tertuang di surat kuasa. Ciri-ciri surat kuasa yaitu yang pertama, menggunakan bahasa yang baku. Surat kuasa harus disusun dengan bahasa yang baku dan mudah dimengerti. Yang kedua, memiliki isi pernyataan kekuasaan. Surat kuasa harus berisi pernyataan pengalihan kekuasaan ataupun wewenang dari diri sendiri kepada pihak lain untuk melakukan beberapa hal. Dan yang ketiga, singkat dan jelas. Bahasa yang tertuang pada surat kuasa harus disusun secara singkat, padat, dan jelas sesuai dengan fungsinya. Unsur-unsur surat kuasa. Dalam proses pembuatannya, surat ini mempunyai berbagai unsur yang harus dipahami. Berikut ini adalah beberapa unsur yang tertulis secara jelas di dalam surat kuasa dari pihak organisasi keluar. Yang pertama, data pribadi dari pihak pemberi kuasa dan jenis wewenang dan kuasa yang diberikan. Berikut berbagai batasannya. Sementara itu, berikut ini adalah rincian data pribadi yang harus dicantumkan pihak pemberi kuasa dan penerima kuasa. Yang pertama, untuk suatu surat dinas, nama, NIP, pangkat atau jabatan. Yang kedua, untuk pribadi, nama, NIK, pekerjaan, dan alamat. Selain itu, berbagai hal lainnya yang harus diperhatikan ketika memberi surat kuasa kepada pihak lain adalah sebagai berikut. Pihak pemberi kuasa dan pihak penerima kuasa harus memiliki tingkat kedewasaan yang cukup dan sehat, baik itu secara rohani maupun jasmani. Penerima kuasa adalah orang yang bisa dipercaya. Penerima kuasa yang lebih dari satu orang tidak harus diberikan nomor surat. Pengambilan gaji tidak perlu diberikan materai. Jenis-jenis surat kuasa. Yang pertama, perseorangan. Jenis surat kuasa ini adalah jenis surat yang sifatnya lebih non-formal, yang mana dibuat oleh pihak pemberi kuasa dan juga diberikan kepada pihak lain sebagai pihak penerima kuasa dan untuk mewakili keperluan pribadi pemberi kuasa. Yang kedua, kedinasan. Suatu kuasa kedinasan adalah suatu surat yang dibuat oleh suatu perusahaan maupun instansi kepada para karyawannya untuk melakukan beberapa hal yang berkaitan dengan kepentingan perusahaan. Yang ketiga, istimewa. Surat kuasa istimewa adalah surat yang diberikan kepada pihak lain untuk mewakili pemberi kuasa. Jenis surat ini umumnya diberikan oleh orang yang terjerat masalah hukum kepada pihak pengacara ataupun suatu lembaga bantuan hukum untuk menyelesaikan masalahnya. Hal-hal penting yang harus diperhatikan. Penggunaan surat kuasa ini pada dasarnya mempunyai kekuatan izin yang bisa dimanfaatkan untuk mengambil atau membuat suatu dokumen yang penting. Berikut ini adalah berbagai hal penting yang harus Anda perhatikan sebelum membuat surat kuasa. Yang pertama, pilih orang yang bisa dipercaya. Yang kedua, pastikan untuk membawa dokumen pendukung. Dan yang ketiga, berikan cap atau materai. Selanjutnya, struktur surat kuasa, yaitu sebagai berikut. Kepala surat, nomor surat, pemberi kuasa, identitas pemberi kuasa, penerima kuasa, identitas penerima kuasa, isi kuasa atau hal yang dikuasakan, waktu pemberian kuasa, dan tanda tangan. Karena penerima kuasa ini akan mewakili urusan Anda, maka disarankan untuk memilih orang terdekat dan terpercaya. Selain itu, disarankan juga agar orang yang dipilih memiliki kemampuan ataupun pemahaman dalam mengerjakan tugas yang sudah diberi kuasa, sehingga bisa diselesaikan dengan baik.
Selain itu, Anda juga harus lebih teliti dalam membuat surat kuasa. Sesuaikan jenis surat kuasa berdasarkan apa yang ingin Anda berikan kuasa. Selain itu, pastikan juga surat kuasa Anda dibuat dengan benar, dengan struktur dan gaya bahasa yang sudah kita bahas bersama di atas. Sekedar tambahan informasi, di kampus kami terdapat 6 fakultas, yaitu yang pertama Fakultas Keperawatan, yang kedua Fakultas Hukum, yang ketiga Fakultas Teknik, yang keempat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang kelima Fakultas Pertanian, dan yang terakhir Fakultas Sastra Inggris. Bagi teman-teman yang ingin masuk dan bergabung di kampus kami, Universitas Pembangunan Indonesia Manado, teman-teman bisa akses link yang ada di bawah ini. Nah, sekian video pemaparan singkat dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat.